Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Muhammad Akil. Silahkan. Akil. Mari kita berdoa dengan menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adisti Fiska. Saya Ibu. Oktarisa Angelin. Saya Ibu. Muhammad Akil. Saya Ibu. Ayu Andina. Ayu. Tadi dia masuk, Ibu. Mungkin karena pengaruh jaringan. Oh iya. Enggak, Bu, kayaknya dia unmute. Kan dia membuka PPT, Bu. Oke lah. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran persiapan dan pengolahan makanan. Materi kita adalah garnish. PPT-nya next yuk. Di sini ada yang tahu nggak apa itu garnish? Anak-anak yang ada tahu nggak? Tidak ada ya? Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian garnish. Garnish adalah hiasan atau potongan kecil makanan yang digunakan sebagai hiasan atau dapat didefinisikan sebagai makanan atau bagian dari makanan yang ditampilkan sedemikian rupa untuk meningkatkan penampilan makanan yang disajikan. PPT-nya yuk, next. Nah, syarat-syarat untuk membuat garnish itu yang pertama ada bahan yang dipakai harus bahan yang segar, dapat dimakan, tidak berulat dan bersih. Yang kedua, harus mengetahui jenis makanan yang akan dihias sehingga bahan yang akan dipakai sesuai bahan yang akan dimasak. Yang ketiga, penggunaan warna yang mencolok dan menarik. Yang keempat, alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bagus dan rapi, indah dan mempesona. Yang kelima, besar hiasan dan hidangan yang akan dihidangkan. Yang keenam, makanan harus kelihatan menarik dan tekstur lebih baik. Ketujuh, memberi variasi makanan yang memang mempunyai warna yang kurang menarik agar lebih terlihat menarik. Next. PPT-nya next yuk. Ayo. Nah, alat yang diperlukan untuk membuat garnish, yang pertama peralatan yang dipergunakan antara lain adalah alas meja dari formika atau plastik, kain kerja, waskom, piring kecil atau plastik, tempat sampah, talenan, pisau, gunting kecil, pisau bermacam-macam bentuk dan sebagainya. Next. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat garnish itu yang diperlukan yang pertama yaitu ada buah-buahan seperti tomat, lemon, apel, radis, lobak, ketimun, alpukat, bit, bawang bombay, bengkuang, cabai merah, cabai hijau. Yang kedua ada bahan dari daun sayuran seperti peterselih, seledri, dan bawang, kemangi, lettuce, macam-macam selada, sawi putih, dan
sebagainya. Lanjut. Nah, jenis-jenis garnish. Yang pertama ada simple garnish. Simple garnish ini adalah garnish yang terdiri dari satu bahan atau lebih. Biasanya terbuat dari sayur-sayuran, sereal atau makanan yang sudah jadi. Contoh dari simple garnish ini seperti tampak di dalam PPT ya. Ada gambarnya kan? Ada timun, bawang bombay, jeruk, lemon, terus ada apa lagi tuh? Wortel. Nah, yang kedua, jenis garnish yang kedua ada composite garnish. Composite garnish ini adalah garnish yang terdiri dari bermacam-macam bahan sebagai hiasan yang sesuai dengan makanan dasar. Bahan-bahan tersebut harus mempunyai perpaduan rasa dan aroma dengan makanan pokok atau bahan satu dengan yang lainnya. Seperti tampak di gambar ya, di PPT, itu warna dan makanan harus selaras, harus cocok. Itu tampak bagus kan, dilihat. Nah, selanjutnya udah habis ya. Anak-anak di sini ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Saya, Bu. Iya, Adisti. Bu, jadi seperti kayak misalnya daun seledri, daun pandan, itu bisa nggak Bu dijadikan untuk garnish, Bu? Dan makanan apa saja yang cocok untuk dari daun pandan ataupun daun seledri gitu, Bu? Makanan apa saja yang cocok? Pertanyaan yang bagus ya, Adisti. Biasanya kita menggunakan daun seledri untuk garnish itu untuk makanan seperti nasi goreng. Itu di atasnya kan biasanya kita buat tuh ujung dari daun seledri itu di atas nasi goreng atau tidak mie, seperti mie atau nasi goreng lah di atasnya pokoknya kan, ujung dari daun seledri itu. Nah, lebih bagus lagi itu kalau kita menggunakan daun seledri yang segar dan hijau. Terus tadi daun pandan ya, daun pandan. Iya, Ibu. Biasanya daun pandan digunakan di minuman ya, seperti minuman cendol bisa. Itu di tepi atau di tengah juga bisa. Itu dibentuk dengan sedemikian rupa agar terlihat lebih bagus dan menarik para peminum atau peminat dari makanan tersebut. Bisa dipahami, Adisti? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya atau sudah mengerti? Adisti dapat ini ya, dapat nilai karena sudah bertanya. Sepertinya Terima kasih, Bu. Iya, sepertinya si Adisti menyimak apa yang Ibu jelaskan tadi. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Tari. Kan Bu, kalau misalnya membuat garnish itu itu menggunakan pisau khusus atau pisau yang bagaimana ya, Bu? Nah, Terima kasih. Iya. Pisau yang kita gunakan ini untuk membuat garnish memang menggunakan pisau khusus. Pisaunya ini memang kecil, jadi ujungnya itu melengkung, runcing gitu. Untuk memperjelas bagaimana pisaunya, saudara bisa melihat di Google. Itu pasti ada. Nah, materi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan Kak apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Iya, Adisti, silakan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah garnish adalah hiasan untuk makanan yang umumnya bisa dimakan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penampilan dan membuat hidangan itu dapat menggugah selera kita untuk memakannya. Iya, bagus. Bagus ya, Adisti. Berarti dia mendengarkan Ibu menjelaskan materi tadi ya. Kasih A+ dulu sama Adisti. Oke, terima kasih ya. Jadi
kita cukupkan materi kita hari ini. Ibu akan mengasih tugas untuk minggu depan ya. Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat satu garnish. Terserah itu jenis garnish apa, baik itu simple garnish, simple garnish atau composite garnish. Itu nanti divideokan ya, divideokan terus nanti hasil akhirnya difoto. Nanti dikirimkan di Google Classroom. Nanti saya buat roomnya dan tenggat waktunya. Oke? Bisa dipahami? Oke, Bu. Ada yang kurang jelas tentang tugas hari ini? Tugas untuk minggu depan? Saya, Bu. Apa tuh? Itu garnisnya bebas ya, Bu? Mau Iya. tomat, wortel, atau gimana? Iya, terserah Tari. Mau kamu buat dari timun, mau dari daun, mau dari, terserah lah pokoknya garnish. Nanti divideokan terus difoto hasilnya lalu dikirim ke Google Classroom. Bentuknya juga, Bu? Iya. Oke, Bu. Oke, udah paham kan? Paham, Bu. Oke, baiklah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.